yang ada dalam ikatan kimia. Ada ikatan kovalen, ada ikatan logam. Nah, kemudian ada juga yang namanya ikatan ionik. Nah, kalau kita ngomongin ikatan ionik ya, tentu berhubungan dengan ion. Ada yang tahu nggak ion itu apa sih sebenarnya? Coba, menurut sepengetahuan kalian, ion itu apa? Ada yang bisa jawab nggak? What is ion? Karena materi kita hari ini tentang ikatan ionik. Jadi, ada yang tahu nggak ikatan ionik itu apa? Coba saya tunggu sampai ada yang jawab nih. Atom yang memiliki muatan, Suatu Bu. atom yang memiliki Nama dulu, nama. Zalfa, Zalfa. Zalfa. Ya, menurut saya atom yang memiliki muatan. Atom yang memiliki muatan. Muatannya itu ada apa aja sih, Zalfa? Positif sama negatif. Positif sama negatif. Oke, yang lain tadi sekarang ganti selain Zalfa ya. Kalau muatan positif itu artinya atomnya mengalami apa? Kalau negatif berarti atomnya mengalami apa? Ada yang bisa jelaskan? Izin menjawab, Bu. Oke, Maulida, silakan. Kalau negatif itu anion yang berarti menyerap elektron. Oke, menyerap boleh, menerima boleh ya. Jadi atomnya menerima, oke. Kalau Maulida, kation terus itu sebaliknya atau melepaskan elektron. Terima kasih, Bu. oke. Ya, terima kasih Maulida Hasanah. Jadi bagus sekali jawabannya Maulida dan juga Zalfa tadi ya. Ion itu adalah atom yang memiliki muatan. Muatannya ada positif sama negatif. Seperti jawabannya Maulidah tadi, kalau positif itu namanya kation, kalau negatif itu namanya anion. Nah, kalau positif jangan kebalik. Positif itu kan menambah ya. Tapi bukan menambah elektron, yang menambah itu adalah yang negatif. Jadi kebalikannya. Kalau positif itu berarti elektronnya berkurang, bukan bertambah. Kalau negatif berarti elektronnya bertambah, bukan berkurang atau menerima elektron. Jadi memang berkebalikan begitu. Kenapa dibuat seperti itu? Karena begini, positif sama negatif itu menunjukkan muatannya elektron. Elektron ya, elektron itu kalau dipelajari di struktur atom di awal-awal biasanya ya itu dengan penggunaan itu struktur atom, elektron itu muatannya negatif, minus ya. Elektron itu mesti minus. Jadi kalau atom itu menerima elektron, otomatis yang minus bertambah, makanya muatannya minus atau negatif. Tapi kalau dia kation atau muatannya positif, elektronnya kan dilepaskan ya. Karena elektronnya ini dilepaskan, maka negatifnya berkurang, maka muatannya jadi positif. Jadi bukan berarti itu dibuat-buat berlawanan begitu, bukan, tapi menyesuaikan dengan elektronnya tadi berkurang atau bertambah ya, terlepas atau tidak. Karena elektron tadi muatannya positif. Jadi kalau elektronnya nambah ya negatifnya berarti nambah. Kalau elektronnya itu dia berkurang, otomatis dia akan lebih positif, bukan lebih negatif begitu. Oke, seperti itu ya. Kenapa kok yang positif itu melepaskan, kenapa yang negatif itu apa namanya menerima atau menyerap elektron? Bagus sekali. Jadi jawaban dari Zalfa dan Maulida tadi. Karena ini ikatan ionik ya. Oke, kita ke slide selanjutnya ya sebentar. Nah, ini ya, apa sih ion itu tadi ya? Partikel yang mengandung muatan, bisa positif, bisa negatif, seperti jawaban Zalfa tadi. Oke, ini jawabannya oke ya, sesuai di sini kalau yang sudah baca berarti ya tahu. Oke, kemudian, nah karena namanya ikatan ionik, dia terjadi ikatan antara yang bermuatan positif dan yang bermuatan negatif, yaitu kation dan juga anion ya. Kalau kation dia positif, jumlah elektronnya lebih sedikit daripada proton. Kalau dia nggak bermuatan, misalnya Na gitu ya, ini ya, kita lihat gambar yang sebelah kiri Na.
Si Na ini elektronnya itu kan yang kecil-kecil mengelilingi inti atom. Inti atom yang di tengah warna biru. Terus yang warna kuning ini, ya warna kuning ini adalah orbital elektronnya. Elektronnya yang mana? Yang warna biru kecil-kecil di luar. Jadi jumlahnya elektron itu sama dengan proton kalau dia tidak bermuatan. Misalnya Na ya, Na ini protonnya 11, elektronnya juga 11. Kalau kita hitung di sini elektronnya di kulit pertama ya, di lingkaran yang pertama itu ada 2. Di lingkaran kedua itu ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 tambah 8, 10. Tambah 1 lagi di orbital ketiga. 1 berarti 11. Elektronnya ada 11. Terus protonnya letaknya di mana? Proton ada di inti atom di warna biru. Inti atom mengandung apa? Ada 2, proton sama elektron. Protonnya 11. Sorry, bukan elektron. Proton sama neutron ya. Protonnya 11. Neutronnya berapa? Nah, kalau neutron itu adalah selisih antara, ada yang bisa jawab? Neutron itu selisih antara jumlah apa dan jumlah apa? Bukan jumlah elektron dan proton ya. Ada yang tahu nggak? Neutron sama dengan jumlah neutron adalah selisih antara Nomor massa dan nomor atom. Oke, good. Nilufar ya. Nomor massa dan juga nomor atom. Nomor atom itu sama dengan jumlah proton atau jumlah elektron. Jadi masanya berarti massa. Massa itu berarti ya kayak timbangan sampai beratnya berapa itu kan massa ya. Jadi atom juga punya massa. Selisih antara massa dengan nomor atom atau jumlah proton atau jumlah elektron tadi itu sama dengan neutronnya yang di tengah ini ya. Kalau di sini kurang gede ya. Bentar, saya besarin dulu. Na itu, bentar. Na itu kecil lagi. Neutronnya ini. Karena tadi kecil nggak kelihatan. Nah ini ya, yang di tengah itu 11P, 12N. Berarti protonnya 11, neutronnya 12. Kalau tahu neutronnya 12, berarti kita tahu nomor masanya si Na ini. Kan neutronnya 12, protonnya 11. Berarti masanya adalah tinggal nambahin aja. 11 tambah 12, 23. Berarti nomor massa atau masanya atom Na itu 23. Oke, nah kalau kation tadi kan melepaskan 1 elektron. Elektron yang dilepaskan yang di mana? Tentu saja yang di paling luar. Paling luar kan ada 1 nih. Nah, itu yang dilepaskan. Kenapa kok enggak yang tengah gitu yang dilepaskan? Kenapa kok enggak yang di nomor 2, bukan yang di nomor 1 gitu ya? Bukan yang luar gitu yang di nomor 2. Karena yang luar ini ketika dilepaskan dia lebih mudah, tidak akan mengganggu yang dalam-dalam. Tapi kalau yang dilepaskan ini di dalam, otomatis dia akan mengganggu yang luar kan. Nah, itu lebih susah. Makanya yang dilepaskan adalah yang luar. Yang di luar ini dilepaskan, maka tinggal 10 elektron saja ya, karena satunya dilepaskan. Tinggal 10. Nah, 10 ini kan hanya 2 ya, kulit pertama sama kulit kedua, yang ketiga dilepaskan. Nah, dilepaskan kemana? Dia kan sendirian ya ini, si Na ini. Nah, yang sendirian ini harus ada yang menangkap. Yang menangkap siapa? Kita lihat di sini ada anion. Kalau anion dia menerima elektron. Sehingga si elektron yang dilepaskan oleh Na tadi yang sendirian akan ditangkap oleh si Cl ya. Cl ini karena butuh 1 elektron lagi. Cl ini punya 3 kulit sama dengan Na, cuman di kulit terluarnya dia nggak cuma 1, tapi 7. Jadi kulit pertama 2, kulit kedua 8 ya, sama ya, 2, 8. Kulit ketiga si Cl ini punya 7 elektron. Kalau dia punya 7 elektron, dia itu nggak stabil ya. Jadi kestabilan itu di dalam atom biasanya berpacu pada ada yang namanya aturan duplet dan oktet. Kalau duplet itu 2 ya, di kulit pertama itu kan duplet ya, ada 2 elektron. Kemudian ada oktet. Kalau oktet itu 8. Jadi kalau selain 2 sama 8 biasanya dia kurang stabil. Contohnya adalah Cl. Ini kulit terluarnya jumlahnya 7, maka dia tidak stabil. Butuh 1 lagi supaya dia menjadi stabil, yaitu supaya jadi 8 ya, maka dia menangkap elektron yang dilepaskan oleh Na tadi, sehingga membentuk Cl minus, menangkap elektron. Na plus berarti melepaskan elektron.
Cl minus, maka jadi 2 ya di kulit pertama, kemudian di kulit kedua ada 8, di kulit ketiga ada 8. Kemudian yang Na, tadi karena dilepaskan 1 yang di kulit terluar, maka di kulit pertama ada 2, di kulit kedua ada 8 ya, di kulit ketiganya enggak ada, itu kosong. Oke, selanjutnya itu ya ion itu seperti itu gitu, secara detailnya. Terus, bentar. Oke, saya kecilin lagi. Nah, bagaimana sih ikatan ionik terbentuk? Nah, ikatan ionik ini bisa terbentuk, ini bond form, ikatan bisa terbentuk oleh adanya electrostatic attraction atau gaya tarik-menarik elektrostatik antara yang positif sama negatif tadi. Between di antara two opposite charged ions ya, di antara dua ion yang bermuatan berlawanan. Ion yang muatannya berlawanan harus positif dengan negatif. Nggak bisa ikatan ionik itu terbentuk antara ion yang bermuatan positif dengan positif atau negatif dengan negatif, itu nggak bisa. Harus berbeda, harus berlawanan ya. Harus positif dengan negatif. Makanya kalau misalnya apa namanya, ini berlaku ya, ini hukum alam. Semua hukum alam itu harus berlawanan supaya bisa terjadi attraction, supaya bisa terjadi gaya tarik menarik, harus berbeda, positif dengan negatif, ganjil dengan genap gitu ya. Itu baru terjadi atraksi gaya tarik menarik. Kalau sama itu nggak bisa, itu sudah hukum alam. Ini kan kita pelajari ya, meskipun kimia itu adalah banyakkan bahan sintetik, tapi kan berasalnya tentu dari alam. Nah, dari alam itu seperti apa? Dari alam itu alamiahnya seperti ini. Terjadi ikatan, itu ikatan bisa terjadi kalau ionnya itu berbeda muatannya, tidak sama. Nah, kemudian gaya elektrostatik tadi, gaya tarik menarik tadi, the force of electrostatic attraction, gaya tarik menarik tadi terjadi antara siapa? Antara kation, kation itu adalah positively charged ions, ion yang bermuatan positif, dan juga anion. Anion ini adalah negatively charged ions atau ion yang bermuatan negatif. Nah, di dalam proses pembentukan ikatan ionik ini ada elektron transfer elektron. Elektronnya namanya transfer itu kan berpindah. Berpindahnya dari mana? Tadi dari Na ya ke Cl, karena Na tadi dilepaskan, Cl-nya diterima, maka terjadi perpindahan, terjadi transfer elektron. From the less elektronegatif, atom yang keelektronegatifannya kurang ya, less elektronegatif. Jadi Na itu lebih tidak elektronegatif. Kemana? Ke more elektronegatif, ke atom yang lebih elektronegatif. Kalau dulu saya pelajari tabel periodik unsur itu dari kiri ke kanan itu kan semakin besar ya. Kalau dari bawah ke atas semakin besar juga. Semakin besar itu dari kiri ke kanan sama dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah. Na itu letaknya di sebelah kiri, Cl itu letaknya di sebelah kanan. Maka Na ini less elektronegatif, sedangkan Cl ini